Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Rizky Firdausi Ramadhania dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan terkait materi fungsi-fungsi manajemen perkantoran menurut para ahli. Boleh di next? Oke, di sini ada anggota kelompok 3. Yang pertama, Windy Febrianti, Firly Aulia Zahra, Salma Akila, saya Ikke Nurjana, Nita Nurlaili, dan Ruth Damayanti. Boleh di next? Oke, di sini fungsi manajemen perkantoran secara umum. Manajemen perkantoran adalah bagian dari operasi perusahaan yang bertugas mengatur jalannya seluruh aktivitas. Fungsi manajemen perkantoran bisa juga diartikan tentang pengarahan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap aktivitas atau kegiatan ketatausahaan yang ada di suatu kantor untuk bisa mencapai tujuan dengan cara yang lebih efisien dan juga harus diadakan penataan agar pekerjaan yang sedang berlangsung bisa berjalan menjadi lebih baik. Nah, jadi fungsi manajemen perkantoran ini nggak hanya sekedar menjalankan pekerjaan administrasi, tetapi juga mengarahkan dan menata lalu mengawasi kegiatan agar lebih terorganisir gitu, serta bisa mendukung tercapainya tujuan suatu perusahaan. Dengan begitu, manajemen yang baik, proses kerja juga akan menjadi lebih lancar, teratur, dan mampu meningkatkan produktivitas. Boleh di next? Oke, selanjutnya fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning, yaitu menetapkan tujuan dan cara mencapainya. Lalu yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yaitu menyusun struktur organisasi, mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, pemberian perintah atau commanding, yaitu memerintah atau mengarahkan bawahan. Selanjutnya, yang keempat, pengendalian atau controlling, yaitu menyelaraskan berbagai bagian agar bekerja secara harmonis. Lalu yang terakhir, koordinasi atau koordinasi, yaitu memeriksa pelaksanaan, membandingkan dengan standar, dan mengambil tindakan korektif. Boleh di next? Baik, selanjutnya itu ada fungsi manajemen menurut Dr. Sondang Pesiagan, yang dimana yang pertama ini ada perencanaan atau planning. Nah, fungsi planning ini adalah perencanaan suatu proses dari pemikiran dan ide yang akan dikerjakan di masa yang akan datang. Misalnya, strategi supaya tujuan utamanya ini dapat tercapai. Lalu yang kedua ini adanya pengorganisasian atau organizing, di mana fungsi organizing ini merupakan semua proses pengelolaan semua aset yang dimiliki, seperti orang, alat, tugas tanggung jawab, dan wewenang supaya proses dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan menjadi satu kesatuan yang jelas dan sistematis. Lalu yang ketiga itu ada penggerakan, di mana penggerakan ini yaitu motivating, di mana fungsi
Motivating ini merupakan keseluruhan proses dalam pemberian dorongan untuk bekerja dengan para bawahan agar mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan bersama secara organisasi dengan efisien dan ekonomis. Selanjutnya ada pengawasan, di mana pengawasan ini fungsinya itu dalam manajemen merupakan proses pengamatan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu yang terakhir ini ada penilaian atau evaluation, di mana fungsi penilaian ini itu merupakan proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya. Oke, fungsi manajemen menurut George Seri yaitu yang pertama itu adanya planning. Nah, planning ini adalah perencanaan. Dalam buku Principles of Management ini mengemukakan tentang planning bahwa perencanaan adalah pemilihan fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oke, selanjutnya itu yang kedua, organizing. Di mana organizing itu pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. Nah, George Theory ini dalam bukunya, dia mengemukakan tentang organizing bahwa pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang atau pegawai terhadap kegiatan-kegiatan, dan penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan menunjukkan hubungan wewenang. Selanjutnya ada actuating. Actuating, di mana actuating ini adalah pelaksanaan yang mengatakan bahwa penggerakan adalah membangkitkan dan mendorongkan semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pemimpin. Lalu yang keempat ini adalah controlling, di mana controlling ini adalah pengawasan. Nah, kontrol ini mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur dan tertib, terarah atau tidak, walaupun planning, organizing, dan actuating itu baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur atau tertib, maka tujuan yang telah ditetapkan itu tidak akan tercapai. Nah, dengan kontrol ini mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan itu dapat tercapai. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
ini sudah sesi tanya jawab apa Tris? Oke, baik. Selanjutnya ini ada fungsi manajemen water cooling, di mana yang pertama ini adalah planning. Planning ini dia menetapkan aktivitas dan menentukan sumber daya serta menyusun cara mencapai tujuan organisasi. Nah, lalu yang kedua itu adanya organizing, di mana organizing ini dia tuh membagi tugas dan menetapkan struktur organisasi serta serta pembagian kerja sesuai keahlian. Nah, yang ketiga itu adanya staffing, di mana staffing ini tuh menentukan dan menempatkan sumber daya manusia yang tepat, serta melakukan seleksi, pelatihan, dan pembinaan. Nah, yang keempat ini adanya directing, di mana directing ini dia memberi pengarahan dan motivasi kepada anggota, serta memastikan tugas terlaksanaan sesuai dengan standar. Nah, yang terakhir itu adanya coordinating, di mana coordinating ini penyelarasan kegiatan agar terinteraksi serta menghindari kekacauan dan penjadwalan ganda. Oke, boleh di next. Dan yang keenam ini adanya reporting, di mana reporting ini kita tuh menyampaikan informasi tentang perkembangan kinerja dan memastikan supervisi dan monitoring ini berjalan dengan lancar. Nah, ada pun juga budgeting, di mana budgeting ini dia tuh mengatur dan mengendalikan anggaran organisasi dan merencanakan penggunaan dana secara efektif. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada fungsi manajemen menurut Dalton E. McFarland. Di sini ada planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Nah, yang pertama itu ada planning. Nah, planning atau perencanaan itu adalah proses di mana kita menentukan apa yang ingin dicapai oleh organisasi maupun perusahaan. Nah, di dalamnya itu termasuk menetapkan tujuan, strategi, dan langkah yang harus dilakukan. Nah, perencanaan atau planning memberikan arah dan pedoman bagi seluruh kegiatan manajemen. Nah, tanpa adanya planning, aktivitas organisasi pasti akan berjalan tanpa tujuan yang jelas. Nah, salah satu contoh dari planning ini manajer menyusun rencana kerja bulanan untuk mencapai target penjualan suatu organisasi atau perusahaan. Nah, yang kedua ada organizing, di mana organizing ini adalah proses menyusun struktur kerja dalam organisasi. Nah, dalam organizing, manajer dapat membagi tugas, menetapkan tanggung jawab, dan mengatur hubungan kerja. Nah, tujuan organizing dilakukan agar semua kegiatan berjalan teratur dan tidak tumpang tindih. Nah, organizing juga mencakup pengalokasian sumber daya yang ada. Nah, contoh dari organizing ini, misalnya HRD membentuk tim khusus untuk menangani rekrutmen karyawan baru. Nah, yang ketiga ada staffing. Nah, staffing berhubungan dengan pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia, meliputi rekrutmen, seleksi, penempatan, pelatihan, hingga pengembangan karyawan. Nah, Dalton juga menekankan bahwa manusia adalah inti dari keberhasilan organisasi. Manajemen harus memastikan orang yang tepat ada di posisi yang tepat. Contohnya, misal perusahaan merekrut staf IT baru dan memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat ada directing atau pengarahan. Directing bertujuan untuk menggerakkan orang atau staf agar mau bekerja mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, directing mencakup pemberian instruksi, motivasi, komunikasi, dan nilai-nilai kepemimpinan. Dengan pengarahan yang baik, staf dapat bekerja lebih semangat dan terkoordinasi. Nah, fungsi ini menjembatani rencana dengan pelaksanaan yang ada di lapangan. Contohnya mungkin seperti supervisor yang memberi pengarahan harian sebelum karyawan memulai shift kerjanya. Dan yang kelima ada controlling, di mana controlling ini memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. Nah, manajer dapat membandingkan hasil dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jika terdapat penyimpangan dari tujuan yang ada, maka manajer dapat
mengambil tindakan perbaikan atau koreksi. Nah, controlling ini menjamin tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada fungsi manajemen menurut Harold Kunz dan Cyril O'Donnell. Nah, di sini juga sama terdapat 5 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Nah, kalau planning menurut Harold, planning adalah proses menentukan tujuan organisasi di masa depan. Di dalamnya termasuk menetapkan kebijakan, strategi, dan prosedur yang harus ditempuh suatu organisasi maupun perusahaan. Nah, fungsi ini memberi arah serta mengurangi ketidakpastian dalam bekerja. Yang kedua ada organizing, yang berarti menyusun struktur organisasi dan hubungan kerja. Nah, di sini organizing sama seperti sebelumnya bahwa manajer itu membagi pekerjaan, menetapkan wewenang, dan mengalokasikan sumber daya. Tujuannya yang pasti itu memastikan setiap bagian itu paham agar tugas dan perannya masing-masing. Yang ketiga ada staffing. Staffing juga tadi sama seperti yang sebelumnya, bahwa staffing adalah fungsi manajemen yang berkaitan dengan tenaga kerja, mencakup rekrutmen, seleksi, pelatihan, hingga pengembangan karyawan. Nah, Harold Kunz juga menekankan pentingnya menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Yang keempat ada directing, yaitu menggerakkan orang agar melaksanakan pekerjaan sesuai rencana, dan fungsi ini meliputi hal-hal kepemimpinan, komunikasi dalam bekerja, motivasi, dan instruksi. Nah, manajer harus bisa mengarahkan agar tim bekerja dengan semangat yang sama dan satu arah. Yang kelima ada controlling, yaitu memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, manajer dapat membandingkan hasil kerja dengan rencana atau target. Nah, jika ada perbedaan, maka dapat dilakukan tindakan seperti evaluasi agar tujuan tetap tercapai. Nah, perbedaan teori dari Dalton M. McFarland dan Harold Kunz dan Cyril O'Donnell, kalau misalnya menurut Dalton itu, dia lebih menyoroti proses perilaku organisasi dan hubungan manusia dalam manajemen. Dan menurut Dalton, staffing itu dianggap vital karena manusia adalah inti dari organisasi. Nah, kalau menurut Harold Kunz, itu lebih berfokus pada proses manajemen sebagai suatu siklus atau dikenal dengan istilah manajemen proses school. Jadi fungsi-fungsinya lebih dijelaskan sebagai langkah yang berurutan dan berulang. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Oke, selanjutnya ada perbandingan fungsi menurut para tokoh. Yang pertama ini kan yang Henry Fayol tadi udah dijelaskan. Yang pertama itu ada perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengendalian, sama koordinasi. Untuk Sondang Pesyagan ini fungsi manajemennya itu ada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, sama penilaian. Untuk George R. Terry ini ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sama pengawasan. Dan yang terakhir Luther Gulick itu ada planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, sama budgeting. Boleh tolong di next. Nah, perbandingan fungsi manajemen menurut para tokoh yang pertama ini Henry Fayol. Nah, Henry Fayol ini kan mengemukakan 5 fungsi utama manajemen yang jadi dasar teori manajemen klasik. Nah, koordinasi ini dianggap sebagai fungsi penting yang mengintegrasikan fungsi lainnya. Nah, Henry Fayol ini kan merupakan seorang pelopor teori manajemen klasik yang ngembangin fungsi manajemen ini sebagai proses yang lebih sistematis. Nah, menurut beliau ini manajemen itu sebagai kegiatan yang harus dilakukan secara terstruktur dan juga berurutan. Nah, beliau juga menambahkan si fungsi koordinasi ini untuk menekankan pentingnya koordinasi sebagai fungsi yang mengintegrasikan semua fungsi lain ini mendorong organisasi untuk berjalan biar lebih efektif lagi. Nah, untuk Sondang Pesyagen ini menekankan fungsi manajemen yang lebih operasional dan juga menambahkan fungsi peningkatan sebagai upaya perbaikan kelanjutan. Nah, untuk Sondang Pesyagen ini dia mengadaptasi teori manajemen dengan konteks yang lebih praktis dan juga operasional, ya terutama dalam konteks administrasi dan juga sebuah organisasi. Nah, yang membedakan dengan teori klasik dari Henry Fayol ini, Sondang Pesyagen ini lebih
menekankan pentingnya adaptasi dan juga pengembangan organisasi secara terus-menerus. Untuk George R. Terry ini menyederhanakan fungsi manajemen menjadi 4 fungsi utama yang saling berkesinambungan dalam proses manajemen. Nah, ini sering digunakan dalam pendidikan manajemen modern. Untuk George R. Terry ini dia nyederhanain fungsi manajemen jadi 4 fungsi yang saling berkesinambungan dan juga yang ngebedain dari teori lain itu teori ini lebih menekankan bahwa fungsi-fungsi tersebut itu merupakan proses yang saling berulang dan juga saling berhubungan. Makanya manajemen itu dianggap sebagai seni dan juga ilmu untuk mengelola sumber dayanya secara efektif. Yang terakhir ada Luther Gulick. Luther Gulick ini memperluas fungsi manajemen dengan menambahkan fungsi staf dan pelaporan serta penganggaran yang lebih rinci dan aplikatif dalam administrasi publik. Nah, untuk Luther Gulick ini mengembangkan fungsi manajemen dengan pendekatan yang lebih rinci dan juga aplikatif, khususnya dalam bidang administrasi publik. Nah, yang membedakan teorinya dengan teori dari tokoh lain ini, teori ini layaknya memberikan kerangka kerja yang lebih detail. Kayak dia tuh menekankan aspek administratif yang penting dalam sebuah organisasi. Boleh tolong di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Selanjutnya ada penerapan fungsi manajemen yang dapat kita lihat pada kasus peluncuran produk baru selama 12 bulan. Yang pertama itu ada tahap planning, di mana perusahaan terlebih dahulu menyusun rencana yang matang. Misalnya menetapkan target penjualan sebesar 10.000 unit dalam setahun. Pasar yang dituju adalah anak muda usia 18-25 tahun, serta strategi promosinya dilakukan lewat media sosial dan kerjasama dengan influencer. Di tahap ini juga ada analisis resiko, seperti kemungkinan persaingan dengan produk sejenis atau hambatan distribusi. Lalu masuk ke organizing. Di sini perusahaan tuh menyusun tim khusus seperti tim pemasaran, produksi, dan distribusi. Setiap tim ini harus punya tugas yang jelas agar alur kerja lebih terarah. Tahap berikutnya adalah staffing. Karena target utamanya tadi adalah anak muda pengguna media sosial, maka perusahaan itu perlu merekrut karyawan baru di bidang digital marketing. Sedangkan karyawan lama di bidang produksi akan diberikan pelatihan agar bisa menghasilkan produk sesuai standar. Selanjutnya ada fungsi directing, di mana manajer proyek itu berperan penting dalam memberi arahan, motivasi, dan bimbingan supaya semua anggota tim tetap fokus pada tujuan bersama. Kemudian ada coordinating, contohnya itu seperti tim pemasaran harus memastikan dulu ketersediaan stok ke tim produksi sebelum melakukan promosi. Dan tim distribusi juga harus menyesuaikan jadwal pengiriman dengan jadwal produksi. Masuk ke reporting, di mana setiap bulan tim membuat laporan perkembangan yang berisi capaian, kendala, dan tindak lanjut. Lalu disampaikan ke manajemen puncak. Berikutnya ada budgeting, di mana perusahaan harus mengalokasikan dana dengan penuh pertimbangan. Misalnya 500 juta untuk riset pasar, 1 miliar untuk produksi, dan 700 juta untuk promosi. Penggunaan dana ini selalu dipantau supaya tidak melebihi anggaran. Setelah itu ada fungsi controlling, di mana manajer secara rutin memantau progres. Kalau misalnya penjualan baru tercapai 40% di bulan ke-6, maka strategi pemasaran bisa langsung dievaluasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Setelah 1 tahun berjalan, perusahaan dapat menilai apakah target penjualan tercapai, bagaimana respon konsumen, dan kendala apa saja yang dihadapi. Hasil evaluasi inilah yang nantinya digunakan untuk memperbaiki strategi produk berikutnya. Boleh di next. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu fungsi manajemen perkantoran pada dasarnya memiliki inti yang sama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Meskipun setiap ahli seperti Henry Sondam Pesiagan
George Perry, Dalton, Luther, dan Harold memberikan penekanan yang berbeda. Seluruh pandangan tersebut saling melengkapi untuk menciptakan efektivitas organisasi. Perbedaan penekanan yang diberikan justru memperkaya pemahaman tentang bagaimana manajemen dapat diterapkan secara lebih adaptif sesuai dengan kebutuhan organisasi. Keseluruhan teori membuktikan bahwa keberhasilan manajemen bukan hanya ditentukan oleh satu fungsi, melainkan integrasi dari semua fungsi yang diterapkan secara konsisten. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ana. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya boleh di raise hand. Oke, di layar saya udah ada Niana Siti, boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin tanya, menurut kelompok kalian itu fungsi manajemen yang dikemukakan sama para ahli tersebut itu masih relevan nggak ya di era digitalisasi ini? Atau perlu ditambahin lagi fungsi baru yang lebih menekankan pada teknologi dan inovasi? Itu aja. Oke, baik. Mungkin boleh dibantu dikirim di kolom chat juga ya, Nia. Oke, makasih. Selanjutnya boleh Mutiara Rahma. Halo. Dan hati-hati pelajar. Terima kasih. Next station, Fatmawati Indomaret. Fatmawati Indomaret. Doors on the right will open. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Mungkin Mutia ada kesalahan jaringan ya, boleh ke Anisha Fatin. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, pada perencanaan yang atau planning, gimana sih kalau misalkan sebuah organisasi itu tidak melakukan perencanaan yang matang sebelum meluncurkan produk baru, apakah improvisasi di tengah jalan bisa mengakibatkan terjadinya perencanaan? Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, boleh dibantu di kolom chat juga ya, Fatin. Terima kasih. Baik, Bu Dania izin kelompok kami izin berdiskusi terlebih dahulu. Oke, baik. Silakan.
Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Niana Stiti. Menurut kelompok kalian, fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli tersebut masih relevan tidak di era digitalisasi? Atau perlu ditambah lagi fungsi baru yang lebih menekankan pada teknologi dan inovasi? Menurut kelompok kami, fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli seperti planning, organizing, actuating, dan controlling pada dasarnya masih relevan sampai sekarang termasuk di era digitalisasi. Bedanya penerapannya itu perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Misalnya dalam fungsi perencanaan, sekarang harus mempertimbangkan strategi digital, penggunaan data, dan otomatisasi. Kalau bicara soal fungsi baru, sebenarnya yang dibutuhkan bukan mengganti, tapi lebih menekankan pada aspek teknologi, inovasi, dan pengelolaan data. Jadi bisa dibilang fungsi manajemen tetap relevan, hanya saja harus dikembangkan dengan pendekatan digital supaya lebih efektif. Apakah terjawab nih? Sudah terjawab, selamat, terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatin, Anissa Fatin. Nah, menurut kelompok kami, jika sebuah organisasi tidak melakukan perencanaan yang matang sebelum meluncurkan produk baru, itu akan mengakibatkan resikonya itu akan sangat besar. Nah, bisa bisa saja produk yang diluncurkan itu tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan dengan salah satunya itu menentukan target pasar atau bahkan menghabiskan biaya yang jauh lebih besar dari perkiraan. Nah, hal seperti itu tentunya akan merugikan perusahaan. Nah, balik lagi dari segi finansial maupun reputasinya. Memang improvisasi di tengah jalan itu bisa dilakukan untuk menyesuaikan kondisi yang tidak terduga. Namun, improvisasinya itu hanya bersifat pelengkap atau koreksi, bukan sebagai pengganti perencanaan. Nah, tanpa kita menggunakan rencana awal yang jelas, organisasi ini tuh akan kesulitan untuk berpendapat bahwa menentukan arah, tujuan, dan strategi. Karena itu kami berpendapat bahwa perencanaan itu tetap menjadi pondasi utama, sedangkan improvisasi itu berfungsi untuk mendukung agar rencana tersebut itu lebih fleksibel ketika dijalankan di lapangan. Apakah terjawab, Matin? Sudah terjawab, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, sama-sama, Kak. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mutia. Pertanyaan itu, menurut kelompok kalian, bagaimana konsep staffing atau penempatan SDM ini yang dibahas bisa diadaptasi untuk kebutuhan kantor digital yang membutuhkan keterampilan TI. Nah, menurut kelompok kami, konsep staffing yang kami bahas untuk bisa diadaptasi ini yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dari keterampilan TI itu sendiri. Contohnya kayak melakukan analisis kebutuhan SDM berdasarkan teknologi yang digunakan. Contohnya kayak pengembangan perangkat lunak, keamanan cyber, sama data analitik. Terus juga bisa menentukan kompetensi teknis dan soft skill yang diperlukan. Contohnya kayak kemampuan coding, problem solving, kolaborasi tim, sama adaptasi teknologi. Terus yang kedua, bisa melakukan rekrutmen dan seleksi yang lebih spesifik. Contohnya menggunakan platform digital dan media sosial untuk menjaring kandidat dengan keterampilan yang dibutuhkan. Terus juga bisa melakukan tes, terus juga melibatkan tim TI itu sendiri dalam proses wawancara untuk mastiin kecocokan teknis dan juga budaya kerja. Terus yang ketiga ada penempatan yang tepat. Itu tuh lebih kayak ke menempatkan SDM pada posisi yang sesuai dengan keahlian dan juga minat mereka. Contohnya kayak analisis data, administrator, dan lain sebagainya. Terus juga bisa memperhatikan dinamika tim dan juga kolaborasi lintas antar divisi. Terus yang keempat ada pelatihan dan juga pengembangan berkelanjutan. Ini tuh lebih menyediakan program pelatihan, terus juga mendorong pembelajaran mandiri, terus juga mengikuti perkembangan teknologi biar
SDM-nya tuh lebih up to date gitu. Terus yang terakhir ada pengelolaan kinerja dan juga retensi. Ini tuh lebih ke menggunakan sistem evaluasi kinerja dengan basis hasil kerja dan juga kontribusi terhadap proyek-proyek yang dilakukan. Terus juga bisa memberikan insentif sama penghargaan sebagai bentuk motivasi dan juga mempertahankan keloyalitasan dari karyawan itu sendiri. Terus juga bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih fleksibel dan juga inovatif. Apakah terjawab, Mutia? Sudah sangat terjawab, terima kasih, Ruth. Oke, baik. Semua pertanyaan udah kelompok kami jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang kembalikan. Oke, terima kasih telah melakukan presentasi. Untuk pertemuan kali ini tidak ada yang mau saya tambahkan. Setelah juga sudah bagus ya. Jadi kita bertemu lagi saja minggu depan. Insya Allah minggu depan 2 kelompok langsung. Jadi kalau kelompok setelah ini ya kelompok 4 ya kalau nggak salah. Kelompok 2 kan sudah mau presentasi hari ini. Jadi minggu depan ya. Jadi minggu depan kelompok 2 dan kelompok 3 silakan mempersiapkan ya. Terus kalau kemudian mohon doanya juga karena besok kita mau akreditasi dan ada juga mahasiswa-mahasiswa yang diundang kan ya kalau nggak salah dari angkatan kalian ya mohon banyak doanya supaya bisa unggul karena kalau misalnya unggul kan berpengaruh ke kalian juga ya akan lebih gampang kalau nanti magang cari magang atau nanti cari pekerjaan ya karena kebetulan akreditasi itu kan tiap 4 tahun sekali kalau misalnya kita menurun nih unggul untuk mendapatkan itu 4 tahun lagi gitu dan mungkin itu akan mempengaruhi kalian nanti kalau misalnya lulus kriterianya tidak terlalu unggul ya. Oke, jadi mohon banyak doanya ya apapun agamanya mohon doanya sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Kita bertemu lagi minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf, saya mau tanya, Bu. Ya. Di mata kuliah digital komunikasi itu link video pembelajaran yang Ibu kasih untuk pertemuan 3 sama 4 itu beda, Bu, materinya sama yang di RPS. Itu nggak apa-apa, Bu, atau gimana ya, Ya Bu? ikuti aja dulu. Ikuti saja Ikutin dulu. aja yang Ibu kasih ya, Bu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat datang para pelajar. Ibu maaf, Saya izin. Ya. Saya izin bertanya. Kan di kelompok kami itu ada salah satu mahasiswa yang tidak mengikuti presentasi. Apakah ini akan ditulis atau dia ikut selanjutnya ya, Bu, supaya dia mendapatkan nilai? Kalau nggak ikut presentasi, tapi dia ikut tugas. Tapi dia ikut tugasnya, Ibu. Apa ya? Ya sudah nanti dikasih tugas tambahan aja. Oh, baik Ibu. Terima kasih. Dan aku harus belajar. Terima kasih. Saya izin keluar ya. Apa ya? Apa ya? Sampai berjumpa minggu depan. Oke, baik. Terima kasih, Bu.